Sorotan Pema Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Islam bersama Ustadz Bernard Abu Jabar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kita membahas terkait kebijakan dari pemerintah Arab Saudi terkait haji, kemudian kehidupan umat muslim di India yang semakin memprihatinkan. Kita ke Arab Saudi terlebih dahulu, Ustaz, silakan. Ya, para pendengar Dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu sehat walafiat dan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada Selasa kemarin kita telah menyampaikan tentang kebijaksanaan kerajaan Arab Saudi terkait umroh, ya. Yang mana kita sudah melihat ada kebijakan baru yang digulirkan oleh pemerintah Arab Saudi, dan juga ada larangan yang disertai dengan dam atau denda bagi mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut. Jadi insya Allah pada kesempatan Selasa di pagi hari ini kita akan membahas mengenai kebijakan baru yang baru dikeluarkan kemarin oleh pemerintah Arab Saudi. Ini terkait masalah ibadah haji yang akan dilakukan pada tahun 2026 terkait yaitu tentang istitoah. Ya, istitoah itu adalah ya kemampuan fisik, termasuk di situ adalah kesehatan, termasuk juga itu kemampuan yang menunjang fisik jamaah yang akan melakukan ibadah haji di 2026 ini, termasuk juga mentalitas yang ada pada jamaah haji tersebut. Ya, ketika mereka mengalami stres, mengalami kelinglungan, dan mengalami hal-hal yang mempengaruhi daripada sifat kejiwaannya atau mentalnya, ini pun diatur dan diberikan regulasi oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi terkait khusus ya kepada jamaah haji yang akan berangkat di 2026. Syarat yang memang ini sebenarnya sangat kalau dipikir-pikir ini sangat memberatkan jamaah haji yang memang sudah berusia lanjut atau lansia. Karena walaupun bagaimana ya, ketuaan umur itu tidak bisa dibohongi dengan pengaruhnya kepada fisik para jamaah haji itu yang akan berangkat. Dan ini yang menjadi salah satu hal yang pemerintah Arab Saudi itu benar-benar ya memberikan terapan agar kenyamanan ibadah haji itu bisa terselenggara dengan baik. Tapi di sisi lain ini juga sangat merugikan bagi mereka para lansia yang sudah mungkin menunggu 30 tahun, menunggu 25 tahun, yang mereka dengan susah payah mengumpulkan uang untuk berangkat haji. Ternyata dalam kurun waktu menunggu itu termasuk juga umur mereka kan bertambah terus. Ya, sehingga mengakibatkan fisik mereka ini menjadi sangat rentan ya dengan penyakit-penyakit yang akan diderita atau diterima oleh calon jamaah haji. Dan ini memang sungguh memberikan rasa keprihatinan ya bagi mereka yang usia tua dan usia lanjut. Bahkan ya kita melihat di Indonesia ini di antara 221.000 kuota yang kemudian diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia, ini diantaranya 35% itu adalah mereka yang usianya sudah lansia. Ini yang kemudian memberikan salah satu juga kebingungan buat mereka. Karena apa? Karena syarat istitoah yang diterapkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi ini
berlaku pada jamaah haji yang harus memiliki kondisi fisik dan mental yang sempurna. Ya, artinya dia tidak kemudian menyusahkan orang lain nanti ketika berangkat haji dan sebagainya. Dibutuhkan kesiapan fisik dan juga kesiapan mental yang sangat sempurna. Ini yang nanti akan diperbolehkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk bisa masuk ke Masjidil Haram dan Madinah. Dan ini sungguh sangat miris sekali, karena kita lihat bahwa jamaah haji Indonesia itu dikarenakan waktu tunggu yang sangat lama dan juga mereka baru bisa mendaftar haji itu sudah di usia lansia, sehingga pada hakikatnya mereka sudah mungkin rapuh ya fisik dan mentalnya ketika hari pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pemerintah Arab Saudi itu menekankan tentang pemeriksaan medis ya bagi calon-calon jamaah haji secara komprehensif dan juga menunjukkan sertabilitas vaksinasi yang harus dia miliki. Nah, apa yang kemudian menjadi satu hal juga kendala bagi bangsa Indonesia yang warga negaranya akan berangkat melaksanakan ibadah haji, karena pemeriksaan komprehensif secara menyeluruh ini pun itu harus disertakan di satu sistem IT yang dari Indonesia itu pemeriksaannya kemudian secara ininya harus langsung connect kepada pemerintah Arab Saudi yang sudah kemudian melakukan upaya entah namanya apa itu sehingga dia bisa terhubung langsung dengan kondisi jamaah pada saat itu. Dan ini yang menjadi satu hal yang kendala besar gitu kan, karena kita terus terang bahwa SDM yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia ini sangat-sangat sedikit dan kurang yang menguasai tentang bagaimana pemeriksaan medis yang dilakukan secara komprehensif. Dan ini juga menjadi satu kendala bagi jamaah haji yang kemudian memiliki penyakit yang sudah menaun, ini pasti akan ketahuan gitu. Benar. Ini pasti akan terdeteksi kalau dia ini punya penyakit ini, penyakit itu, dan ini menjadi salah satu hal justru yang akan memberatkan calon jamaah haji yang akan berangkat di 2026 ini. Ya, ala kulli hal bahwa pemerintah Arab Saudi ini menginginkan supaya mereka yang melaksanakan ibadah haji tak ada kendala, mereka melaksanakan dengan nyaman, dalam kondisi fisik yang sehat, mental yang sehat, sehingga akhirnya mereka dengan khusyuk bisa melaksanakan pelaksanaan ibadah haji yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim dan muslimin dan muslimat untuk melaksanakan rukun Islam. Nah, ini menjadi salah satu sebenarnya ya tantangan juga ya bagi calon-calon jemaah haji yang lainnya, maka dipastikan untuk menjaga kesehatan ini akan menjadi kesehatan yang prima. Karena apa? Koneksi antara pemeriksaan medis secara komprehensif ini yang menyeluruh ya, itu pasti akan dimasukkan dalam laporannya sebelum jemaah haji itu kemudian berangkat. Ini benar-benar harus disertakan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, juga pemerintah Arab Saudi ini menerapkan bentuk vaksinasi wajib ya. Iya, benar. Vaksinasi wajib ini harus dimiliki ya setiap jamaah calon haji yang lengkap dan diakui oleh pemerintahan Arab Saudi ya, termasuk juga vaksinasi COVID-19, kemudian meningitis dan juga polio, dan ini harus disertakan juga. Ini menjadi salah satu persyaratan. Tanpa dari apa itu, maka pemerintah Saudi Arabia itu menerapkan sanksi apabila di antara calon jamaah haji tidak memenuhi syarat kesehatan, maka dia dapat ditolak untuk masuk ke Arab Saudi, bahkan nanti itu bisa diisolasi atau dipulangkan
langsung ke tempat negara asalnya. Itu sanksi yang diberlakukan bagi jamaah haji yang kedapatan, kemudian mereka tidak memenuhi persyaratan kesehatan istitoah, maka mereka tidak diperkenankan untuk masuk ke Saudi Arabia, atau bahkan mereka akan diisolasi dari tempat yang mana, kemudian juga bisa dipulangkan secara langsung. Dan ini kita merasakan ini mungkin ya sangat-sangat ya mengkhawatirkan bagi jamaah-jamaah yang sudah berusia lanjut, yang berusia tua, apalagi yang jamaah-jamaah yang berusia di atas 50 tahunan ini kan banyak. Bahkan di antara para jamaah-jamaah haji itu kan banyak punya penyakit-penyakit bawaan yang sudah ada semenjak lama, dan ini yang kemudian menjadi konsennya pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk melakukan dan melihat supaya jamaah calon haji akan melaksanakan ibadah haji ini secara nyaman, aman, dan tenang tanpa diganggu dengan apapun juga yang terjadi. Apalagi sekarang ini ya sedang terjangkit flu ya, pilek ya, yang berkonjang, sehingga kemarin di daerah Indonesia ini, di Jakarta, di Bekasi, di Jabodetabek ini atau di daerah-daerah lainnya itu banyak mereka yang terkena serangan itu, sehingga banyak sekali IGD itu dalam 1 minggu ini penuh sekali dengan orang-orang yang punya penyakit yang sama dengan gejala yang sama. Ini termasuk juga nggak tahu namanya flu apa dan sebagainya. Cuman kita harus waspada, menjaga kesehatan sebelum kita niatkan untuk berangkat haji, maka ya diupayakan dulu untuk menjaga kesehatan ya, sehingga kita tidak menjadi kecewa nanti ketika sudah daftar, sudah mau berangkat, ternyata tidak jadi berangkat karena kita syarat-syarat istitoahnya itu tidak terpenuhi oleh kita. Karena ini pemerintah Saudi Arabia sangat-sangat ketat sekali ya, sangat-sangat ketat sekali untuk memberlakukan kepada mereka yang melaksanakan ibadah haji. Walaupun ya kadang-kadang kita juga tidak menyalahkan mereka yang mendaftarkan baru usia lansia ya, karena memang menunggunya juga cukup lama ya Sat ya. Ya, nunggunya juga cukup lama. Ada yang 30 tahun loh Mbak Mukti. Iya benar, 40 juga 30 ada. Tahun, bahkan sampai 40, ini bahkan sampai ada 50 tahun. Nah, makanya ada satu ustadz yang mengatakan bahwa tidak usah melaksanakan ibadah haji kalau menunggunya itu sudah terlalu lama, karena boleh jadi ketika belum berangkat ya sudah keburu meninggal duluan begitu kan. Nah, ini menjadi ada satu bahasan seorang ustadz yang kemudian tidak boleh tidak melakukan ibadah haji karena terlalu lama menunggu. Itu mungkin kebijakan yang disampaikan oleh Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 nanti. Siap. Kita beralih ke India terkait dengan kondisi kehidupan saudara-saudara kita khususnya umat muslim di sana yang memprihatinkan ini, Ustaz. Silakan. Ya, ini sudah menjadi satu hal yang memang beritanya ini tidak terekspos ya. Beritanya tidak terekspos dengan masif di dunia maya atau di dunia medsos. Karena apa? Ya, kita melihat sebenarnya kehidupan orang-orang Islam yang ada di India ini sangat-sangat parah sekali ya. Karena kita melihat apa yang mereka di sana itu sebagai sebagai seorang muslim yang sebenarnya minoritas ya dibanding dengan mereka para penganut agama yang lain yang ada di sana. Dan ini menjadi salah satu memang kebencian yang mendarah daging bagi orang-orang di India itu, termasuk ya mereka yang notabene melakukan upaya-upaya
menjadikan kebencian mereka terhadap orang Muslim itu kebencian yang menjadi sarana hiburan, menjadi sarana hiburan yang dilakukan oleh orang-orang India terhadap kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin itu masih juga dipertanyakan kan pada kita, mereka itu muslim atau mujrim gitu. Mereka itu orang-orang muslim atau orang-orang yang berdosa, sehingga apa yang mereka lakukan ini menjadi salah satu hal yang berulang kali, kerap kali, bahkan seakan-akan ketika ada terjadi pembunuhan terhadap seorang Muslim itu dianggap sesuatu yang wajar, yang biasa, dan tidak ada kemudian gejolak-gejolak yang terjadi di sana. Karena kemarin ya terjadi juga kan, ada seorang anak kecil berumur 7 tahun, seorang Muslim dibunuh oleh mereka dari kalangan Hindu, dan ternyata apa yang boleh dilakukannya itu dianggap sesuatu yang biasa, sehingga ketika mayat itu pun ditemukan sebagai sesuatu yang tidak dianggap sebagai hal yang harus diurus ataupun harus kemudian dihormati, sampai seperti itu ininya. Tapi ketika ada seorang Hindu yang kemudian celaka atau apa, nah kemudian beritanya begitu luar biasa, dan ini menjadi salah satu diskriminasi yang terjadi kepada mereka orang-orang Muslim yang tinggal di India, yang kemudian mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi perlindungan mereka, yang khususnya bagi mereka kaum muslimin oleh pemerintah India, tidak mendapatkan jaminan perlindungan, keamanan ataupun jaminan-jaminan yang lainnya. Dan ini menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa. Dan kejadian pembunuhan yang dilakukan kepada seorang muslim, anak laki-laki yang berusia 7 tahun itu pada bulan September yang lalu, itu memang tidak ada rasa kepedulian. Dia ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa, ya kondisinya juga, tapi didiamkan dan sebagainya. Sementara berita-berita lokal pun tidak kemudian memuat akan hal itu, apalagi kemudian berita ini viral ke dunia medsos yang lainnya. Dan ini yang menunjukkan bukan hanya itu tadi saja, tetapi juga perlakuan mereka terhadap mereka orang muslim yang beribadah di masjid, beribadah di tempat-tempat ibadah yang mereka lakukan, itu pun juga masih mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, ya, gangguan-gangguan yang mereka terima, mereka rasakan. Ya seakan-akan bahwa Islamofobia yang terjadi di India ini begitu besar. Namun karena apa? Tidak terekspos, ya, tidak kemudian viral, sehingga ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah, bahkan menjadi tontonan, menjadi hiburan. Kalau mereka itu nggak mendapatkan apa yang menderita dari seorang muslim itu, seakan-akan mereka sudah tidak ada lagi hiburan. Dan itulah hiburan yang kemudian dibalut dengan kebencian, hiburan yang kemudian dilakukan ya, seolah-olah ini menjadi suatu hal yang sah, atau bahkan menjadi salah satu hukum kearifan lokal di India kalau mereka melakukan upaya-upaya meremehkan, melecehkan ataupun membunuh seorang muslim. Itu sudah menjadi hal yang biasa dan wajar, sehingga tidak perlu lagi kemudian dijadikan sebagai satu hukum yang berlaku. Kan berbeda sekali kalau kita melihat ketika bagaimana Justice for Zarina yang di Malaysia ini menjadi viral sangat luar biasa, karena itu adanya satu kepedulian yang luar biasa dari masyarakat muslim di sana, dan ini terekspos dengan benar. Tapi di India berbeda dengan perlakuan yang dilakukan terhadap seorang muslim, dan ini menjadi satu juga ya acuan bagi kita, ya. Kalau kita orang Indonesia ya harus berhati-hati juga kalau kita yang beragama muslim, kalau mau pergi ke India itu ya sedikit banyak pasti akan mengalami gangguan-gangguan, walaupun ini menjadi salah satu hal, bukan di tempat semua ya, bukan tempat daerah-daerah di India semuanya, tetapi ada beberapa daerah yang masih memperlakukan semacam itu. Dan ini kembali satu hal yang menjadi satu hal bahwa
ini kayaknya sudah seperti menjadi budaya, menjadi tontonan dan hiburan bagi masyarakat Hindu di India kalau mereka melakukan upaya-upaya kepada orang yang selain beragama Hindu yang ada di sana, khususnya kepada Muslim. Dan ini menjadi salah satu juga hal yang harus disikapi bersama, ya, bagaimana meminta kepada pemerintah Indonesia untuk benar-benar juga menyuarakan lah bahwa mereka itu kan saudara kita juga Muslim ada di sana, untuk melakukan upaya pendekatan agar hak-hak seorang Muslim itu yang seharusnya dilindungi oleh negara, tapi ini sudah dicerai-beraikan dan dianggap menjadi suatu hal yang seperti biasa kalau mereka melakukan pembunuhan terhadap seorang Muslim itu. Bahwa alam bisawab, ya mungkin ini hanya Allah yang nanti akan bisa membela semua ini. Tapi kepedulian kita ini harus diwujudkan juga dalam bentuk doa-doa yang kita akan ucapkan setiap selesai kita waktu-waktu sholat. Itu mungkin tentang siap kejadian kondisi Muslim yang di India yang justru ya lebih parah dari apa yang kita lihat di negeri kita sendiri. Gitu. Iya, benar. Ini sangat menyiskan hati kita itu, Mbak Uti. Siap, Ustadz, kalau dilihat dari sejarah hubungan kehidupan di sana, ya, apalagi umat Muslim yang di sana, sejarahnya bagaimana sehingga bisa terjadi hal-hal demikian. Ini kan sama saja kayak di Cina, Muslim Uighur ini kan hampir 11-12, tapi nggak ada hal-hal demikian. Tapi kalau balik lagi sejarahnya ini seperti apa, Ustadz, sehingga berkonflik mereka? Ya, India ini kan ya memang kalau kita melihat ini ada beberapa bagian-bagian negara-negara yang kemudian berpisah, seperti kepada Pakistan yang memisahkan diri dari negara India, ya, kemudian juga ada komunitas-komunitas Muslim yang ada di India yang memang kalau kita lihat mereka di sana itu sangat minoritas, ya, sangat sedikit sekali dibanding mereka yang melakukan pelaksanaan menganut agama Hindu. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi di di India itu sudah menjadi salah satu kebiasaan, bahwa karena mereka merasa diri mereka itu kumpul banyak dan sebagainya, akan tetapi ya justru hak-hak mereka ya seperti ya di mana di situ ketika Muslim menjadi minoritas di satu tempat, satu daerah, ya pasti akan mengalami bulian, ya pasti akan mengalami tindakan-tindakan kekerasan. Jadi seakan-akan ini menjadi salah satu musuh yang harus kemudian kalau bisa disingkirkan, kalau bisa kemudian dihilangkan. Dan ini sudah menjadi salah satu yang bukan karakter ya mereka ketika menjadi mayoritas, ya mereka pasti akan melakukan hal seperti itu untuk menunjukkan sesuatu yang bisa mereka lakukan. Dan India memang ini secara konfliknya itu sangat panjang ya, terhadap khususnya mereka yang beragama Islam. Karena kita melihat bahwa apa yang sebenarnya yang mereka rasakan, walaupun di negara-negara atau daerah-daerah lainnya antara Muslim dan Hindu itu memang saling hidup berdampingan. Cuman ada di beberapa daerah-daerah yang memang kebencian kepada Muslim itu sangat-sangat tinggi sekali. Nah, sayangnya ini berita tidak terekspos ya, viral ke mana-mana, karena memang ada mungkin kesengajaan untuk menutupi berita-berita seperti ini. Walaupun kemarin nggak belum lama itu, 3 bulan itu ada unjuk rasa ya. Ada unjuk rasa yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, terhadap sekelompok ya orang yang mengganggu mereka dengan menuliskan "We love Muhammad", artinya mereka cinta kepada Muhammad. Akan tetapi apa yang mereka lakukan ini justru mereka mendapatkan serangan balik, dan bahkan satu persatu orang-orang yang kemudian melakukan aksi itu dicari dan ditangkapin semuanya oleh polisi India. Berbeda dengan ketika warga Hindu itu melakukan upaya
aksi untuk kemudian menginginkan umat Islam ini tidak ada di situ dan sebagainya. Nah, ini kemudian didiamkan, diberlakukan tidak sebagaimana mereka memberlakukan kepada mereka yang melakukan aksi dari kalangan Muslim. Ini artinya ada diskriminasi yang dilakukan ya oleh juga pemerintahan India terhadap orang-orang Muslim, ya, juga kepada mereka masyarakat Hindu terhadap orang-orang Muslim. Artinya apa yang dilakukan ketika orang itu beragama Hindu, ya disahkan saja sama pemerintah. Sehingga kasus-kasus yang terjadi terhadap pembunuhan seorang Muslim, ataupun kasus-kasus yang terjadi terhadap pelecehan, pemerkosaan terhadap kaum muslimin itu dianggap suatu hal. Beritanya mungkin hanya lokal, tapi setelah itu ya hilang. Tapi kalau kemudian itu terjadi, seorang muslim melakukan, di-blow up begitu hebatnya. Disiarkan, Masya Allah, berapa hari, berapa malam itu. Dan ini menjadi salah satu, kok masih ada gitu ya, sekarang ini hidup sudah di ambang hari akhir ini kok masih ada diskriminasi terhadap kaum muslimin di mana-mana mereka berada ketika mereka berada dalam golongan yang minoritas. Karena memang kita nggak pungkiri sejarah kemudian muslim masuk ke India, kemudian terjadi perang di sana, kemudian ada juga kemudian memecahkan diri sehingga mereka kemudian menjadi berkelompok-kelompok, akhirnya mendirikan pemerintah sendiri dan sebagainya. Dan ini juga menjadi satu hal ya problem sebenarnya bagi masyarakat India. Walaupun kita melihat ya masyarakat India ini kan masyarakat yang kita kenal ya dengan kekumuhan mereka ya, kemiskinan mereka yang sangat luar biasa ya. Ini mungkin salah satu di antara ya sebab kenapa mereka kemudian mengganggu orang-orang Islam, mengganggu kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negaranya ini seperti ini. Ya, ini boleh jadi itu hanya hanya apa yang ada di prediksi saya saja. Tapi walau alam bisawab, kita nggak akan melihat bagaimana kemudian kedepannya terjadi di sana, karena memang hidup masyarakat muslim di sana ini sangat-sangat terganggu ya, ketika mereka melaksanakan ibadah nggak nyaman, nggak aman dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia, walaupun Indonesia sempat ya mengalami pertikaian antara kaum Nasrani dengan kaum muslimin dan sebagainya. Wow, alam bisawab, ala kulli hal itu semua sudah berlalu. Ke depannya bagaimana kita sikapi dengan sangat bijak ya, kita lihat bagaimana supaya mereka ini hidup damai, aman, ya, sejahtera dan sebagainya, sehingga mereka bisa melakukan ibadah tidak dengan rasa ketakutan. Itu yang mungkin kita berharap bahwa Allah akan memberikan yang terbaik ya, buat kelangsungan hidup kaum muslimin, khususnya di India. Kita banyak persoalan di Palestina juga sudah seperti itu, di India begitu, di Uighur juga begitu dan sebagainya. Ini banyak PR ya. Mungkin ya ini ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita ini umat Islam ya harus bersatu padu, harus kemudian membantu saudara sesamanya agar hidup mereka ini walaupun ya mungkin nggak bisa membesar pada perubahannya, tapi minimal ada keterlibatan kita sebagai seorang muslim yang lainnya untuk peduli terhadap muslim-muslim yang ada dimanapun juga. Karena wa malam yahtam bi amril muslim walaysa minna. Barang siapa seorang muslim yang tidak peduli dengan saudaranya dimanapun berada, maka dia digolongkan bukan dari golongan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Itu mungkin Pak Ulfi. Baik. Terima kasih Ustaz Benat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan demikian sorotan dunia Islam bersama Ustadz Benat Abu Jabar.